Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebelum laga di ASEAN Championship 2024 alias Piala AFF lah ya. Kita namanya Piala AFF. Nah, kali ini timnas Indonesia asuhan Sintayong U22 sih sebenarnya akan melakoni laga perdana penyisian grup nih melawan tim asal Myanmar. Kita akan coba cari tahu nih, dengan skuad yang seperti ini, seperti apa sih kira-kira Sintayong akan menerapkan taktiknya dan pemain siapa aja yang kemungkinan diturunkan? Karena memang kita nggak punya banyak pilihan, karena yang dibawa Sintayong adalah pemain-pemain muda yang kebanyakan dari Liga 1. Sementara kita lagi tahu Liga 1 mungkin ya bisa dibilang belum terlalu berkualitas. Apakah di tangan Sintayong tim pemain-pemain dari Liga 1 ini bisa menunjukkan kelasnya? Minimal karena ini AFF ya ASEAN ya gitu, mudah-mudahan aja mereka bisa bersaing lah. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita bedah seperti apa persiapan Sintayong dalam menghadapi Myanmar di laga perdana ini, saya juga tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah jelang laga antara Indonesia kontra Myanmar di ASEAN Championship 2024. Meskipun laga timnas Indonesia versus Myanmar di AFF itu akan kick off jam setengah 8 malam, tapi tahukah kalian kalau RCTI sebagai official broadcastnya AFF akan live dari jam setengah 5 sore loh ya? Gila, itu 3 jam ngapain aja ya? Bagi-bagi hadiah gitu. Kan kalau yang namanya kuis interaktif ataupun kuis telepon-telepon itu kan cuma gimmick. Yang nelponnya ordal, yang menangnya juga ordal. Terus tuh 3 jam ngapain aja ya? Aduh. Nah, bicara soal skuad Indonesia di AFF, memang sih kelihatannya ini tim tuh paling ecek-ecek ya dari seluruh tim peserta AFF ini. Gimana enggak coba? Sintayong tuh cuma pakai pemain U22 loh ya. Sementara lawannya pakai senior semua. Tapi ya kita nggak boleh underestimate dulu, paling enggak di AFF ini Sintayong hampir punya semua senjata yang dibutuhkan. Kiper lumayan lah ya, ada Cahya Supriyadi, dan yang paling istimewa itu ada di bek kiri dan kanan, ada Pratama Arhan dan juga Robby Darwish, dua pemain yang terkenal dengan lemparan jauhnya. Jadi istilahnya Arhan ini nggak perlu capek mondar-mandir kiri dan kanan cuma buat lemparan ke dalam, sebab udah ada Robby Darwish. Yang mengkhawatirkan buat kami justru ada di lini tengah. Ivar Jenner kabarnya nggak bisa gabung nih ke timnas AFF. Praktis tersisa cuma mengandalkan Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand yang dibantu oleh Zanadin Faris dan juga mungkin Ronaldo Kuate ya yang turun ke tengah. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa sih strategi yang akan dipakai oleh Sintayong. Kalau dibilang berat, ya berat sih. Namanya juga laga perdana, apalagi ini kan bisa dibilang timnas U22 ngelawan timnas senior. Tapi harusnya sih nggak ada alasan buat Sintayong, sebab PSSI udah ngasih kebebasan mau pakai pemain apapun. Dan Sintayong tetap pakai pemain U22 dengan alasan katanya demi persiapan SEA Games dan ASEAN Games. Sementara timnas Myanmar sendiri saat ini dilatih oleh pelatih lokal Myo Laing-win setelah menggantikan pelatih Michael Frysenberg ya. Tim ini tuh udah dari bulan November kemarin lakukan pemusatan latihan ya, meskipun Myanmar ini nggak menargetkan apapun di AFF kali ini, tapi ya bukannya Myanmar namanya kalau nggak ngasih kejutan. Myanmar dipastikan tanpa pemain naturalisasi atau keturunan. Bahkan 4 pemain abroadnya mereka kabarnya nggak akan gabung nih ke AFF sebab katanya sih nggak dapat izin dari klubnya masing-masing, seperti Win Naingtun yang main di Liga Thailand dan juga Thi Hazau yang main di Liga Kamboja.
Nah, kenapa Myanmar ini nggak punya pemain naturalisasi? Sebab di Myanmar itu ada larangan dari FIFA jika nggak boleh pemain itu punya 2 paspor atau paspor ganda. Ya sama sih kayak di Indonesia. Cuma bedanya kalau pemain naturalisasi Indonesia itu rela nih ngelepasin paspor lamanya demi memilih paspor Indonesia. Sementara di Myanmar jarang banget ada pemain asing yang mau ngelepasin paspor mereka cuma demi paspor Myanmar. Itu bedanya. Kami pribadi nggak bisa menyebutkan siapa saja atau membuat sebuah prediksi susunan pemain timnas Indonesia di AFF. Sebab ya, tim ini kan baru dibentuk dan belum tahu nih siapa aja tuh pemain yang biasa ditampilkan. Tapi, kami akan coba menampilkan 11 pemain yang menurut kami layak jadi starter di laga ini ya, di U22 ini ya. Dengan catatan lo ya, Asnawi belum gabung lo ya, Justin Hubner, Ivar Jenner nggak ada, dan Rafael Struijk juga belum gabung. Kiper itu kami memilih Cahya Supriyadi. Terus trio center back kami memilih Kadek Arel, Kakang Rudianto, dan M. Ferrari. Back kiri kami memilih Pratama Arhan, sementara back kanan kami memilih Ahmad Maulana Syarif. Double jangkar kami memilih Robby Darwish dan Arkan Fikri. Sisi sayap kami memilih Marcelino Ferdinand dan Doni Tripamungkas. Sementara ujung tombak kami menempatkan Hoki Caraka. Yaitu sih cuman prediksi kami atau mungkin pilihan kami aja 11 pemain yang bisa ditampilkan melawan Myanmar. Kenapa kami menempatkan Doni Tri dan Pratama Arhan secara bersamaan di kiri? Doni ini bagus dalam bertahan, tapi bagus juga ketika overlap ya. Nah, di saat Doni ini overlap, Arhan ini bisa nih menutup posisinya yang ditinggalkan oleh Doni Tripamungkas. Lalu kenapa kami menempatkan Ahmad Maulana dan Marcelino Ferdinand di sisi kanan? Ahmad Maulana ini bertahannya luar biasa. Ini pemain sulit banget dilewatin ya. Jadi Lino itu bisa dengan leluasa mengatur serangan kalau di belakangnya dia ini aman nih, ada back yang tangguh. Lalu kenapa kami menempatkan Robby Darwish dan Arkan Fikri di lini tengah sebagai double pivot? Robby ini terkenal sebagai tukang jagal, sementara Arkan Fikri ini terkenal sebagai pembagi bola. Ini kolaborasi yang cukup bagus buat kami. Dan kenapa kami menempatkan Hoki Caraka di ujung tombak? Sebab ya cuma Hoki yang paling tajam di antara seluruh striker yang ada di timnas Indonesia di AFF itu. Ya cuma itu sih analisa kami. Sementara di timnas Myanmar yang harus diwaspadai adalah pergerakan cepat khas Myanmar ya, yang sering banget melepotkan tim-tim lawan nih. Dan juga penyerang utama mereka Kyo Koko dan Win Naingtun ya jika ditampilkan ya. Dan tentunya back keturunan mereka nih yang sangat sering banget naik ya, dia adalah David Tan. Prediksi kami skor nggak banyak sih, paling 1-3 untuk Indonesia. Tapi tergantung juga nih bagaimana nanti Sintayong menurunkan formasi skuadnya. Kalau memang pakai full squad ya kemungkinan akan gede skornya. Tapi kalau pakai squad yang ada saja ya nggak gede-gede amat lah skornya. Yang penting kan Indonesia menang. Oke, mungkin itu ya sedikit yang bisa kami coba gali, coba kami bedah di dalam persiapan jelang laga perdana di ASEAN Championship 2024 atau Piala AFF antara Indonesia lawan Myanmar. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, kami sih inginnya kita semua mendukung timnas Indonesia di ajang apapun. Siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, kita jangan hentikan berikan 2D, doa dan dukungan bagi timnas Indonesia. Semoga saja Indonesia bisa meraih hasil yang positif dan juga maksimal seperti timnas putri yang juara AFF kemarin dan juga timnas futsal yang juara AFF ya. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.